Oke teman-teman semua, selamat sore. Sore ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan juga dicek untuk popular video kita di sini dan juga playlist kita di sini, mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah teman-teman. Kita akan ke data ekonomi ya. Untuk data ekonomi itu ya ada beberapa data ekonomi yang menarik. Yang pertama adalah tentang 30 tahun hutang Amerika. Ini di sini previsi adalah 4,7 dan turun menjadi 4,6. Untuk yang balance sheet-nya hanya naik sedikit aja ya, dari 6,757 menjadi 6,760 ya, hanya sedikit saja. Namun untuk inflasinya mengalami kenaikan di bagian Michigan ya. Ini expectation-nya teman-teman ya. Untuk yang 5 tahun juga dari 3,5 menjadi 3,9. Namun yang consumer expectation-nya dari 64 turun drastis ke 54. Begitu juga yang sentimennya teman-teman ya, dari 64 turun ke 57. Dan ini mungkin salah satu alasan kenapa harga Bitcoin bisa melonjak hari ini ke angka 83.800. Bahkan ini sempat menyentuh ke angka 85.300 untuk harga Bitcoin. Untuk harga Ethereum sempat menyentuh ke angka 1945 ya, seperti kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus 1945. Untuk Solana berada di angka 133 dan ada masalah dengan proposal mereka ya. Kemudian untuk BNB belum ada kabar terbaru lagi di angka 591 dolar. Dogecoin ya mengalami kenaikan juga tapi belum ada pump dari Elon Musk. XRP di sini di 2,3948, dia naik terus ya, sama dengan BNB sepertinya ya. Naik terus dalam 5 hari terakhir teman-teman. Untuk Cardano atau ADA masih di sini-sini aja ya, pergerakannya belum terlalu masif. Mungkin karena orang sudah exit ketika naik ke 70% di sini ya teman-teman ya, gitu. Untuk S&P 500 ya mengalami rebound dari low-nya di sini dan sekarang sudah rebound lagi. Orang-orang sepertinya menunggu di tanggal 20 Maret nanti teman-teman ya untuk pengumuman suku bunga. Mungkin kita akan lihat di kalender ekonominya. Nah, ini dia teman-teman ya, dari di jam 1 ini di tanggal 20 nanti waktu Indonesia bagian barat itu akan ada pengumuman suku bunga. Untuk previsinya adalah 4,5 dan akan menjadi 4,5 teman-teman. Ya, jadi orang-orang mengantisipasi ini sehingga untuk harga Bitcoin naiknya pun nggak terlalu tinggi ya. Beserta dari S&P-nya juga teman-teman. Mungkin naik dikitnya pun juga karena data ekonomi kemarin ya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Michigan Consumer Expectation dan juga sentimennya teman-teman, gitu. Untuk Fear and Greed Index mungkin sekarang berada di angka 18 ya, mengalami penurunan, sebelumnya berada di angka 21. Tak kapan lagi kita bisa menyentuh angka 91 seperti di 14 Maret 2024 lalu ya. Tapi waktu itu harga Bitcoin belum all time high kalau nggak salah teman-teman. Dan sekarang di Januari sudah all time high kalau nggak salah ya, ke angka 109.000 dolaran gitu. Untuk likuidasinya dalam 24 jam terakhir ya sepi banget, sekitar 168,01 juta dolar, dikarenakan ini ya, dikarenakan hari ini juga weekend ya, hari ini adalah hari Sabtu, jadi market sepi teman-teman ya. Mungkin untuk besok juga sepi dan akan rame lagi di hari Senin teman-teman gitu. Nah, untuk Watcher Guru di sini ada beberapa yang menarik ya. Jadi ada sekitar 1,3 triliun US dollar yang sudah kembali ke market stok US teman-teman ya. Ada beberapa saham yang naik di sini, Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Meta dan lain-lain ya. Jadi semua market itu up, termasuk dari Bitcoin-nya itu sendiri teman-teman. Just in Bitcoin reclaim di 85.000 ya. Yang ini Rusia menggunakan Bitcoin, Ethereum dan stablecoin untuk perdagangan minyak dengan China dan India untuk bypass sanction ya, bypass sanksi dari Amerika Serikat gitu. Ada juga Presiden Trump mengatakan ekonomi kita akan boom seperti tidak pernah terjadi sebelumnya teman-teman.
gimana caranya ya? Ya orang dia aja nerapin kebijakan yang bikin dakdikduk market teman-teman ya. Ada juga dari Dubai atau UAE, Crypto.com yang mendapatkan lisensi dari Dubai untuk perdagangan futures dan perpetualnya gitu. Oke, udah teman-teman ya. Dan sekarang kita akan ke ini ya, coba kita lihat harga emas berada di angka 2.985. Kemarin itu sempat all time high ke 3.005 dolar ya, 3.005 dolar, dan saya beli di 2.930-an teman-teman ya. Gitu. Kalau seandainya nanti ternyata nggak cut rate di 20 Maret, kemungkinan harga emas akan naik lagi ya, karena orang-orang berpikir bahkan dengan data-data ekonomi dari Amerika Serikat yang menurun, ternyata masih penahanan suku bunga, berarti masih terjadi keraguan di Amerika Serikat sendiri. Apalagi kalau seandainya nanti tarif dagang itu akan berlaku di 2 April nanti teman-teman ya gitu. Oke, kita akan langsung lanjut ke berita pertama. Ya, ada berita pertama di sini dari ini ya, dari Telegram. Kabar baik dari Telegram untuk penggunanya, 50 altcoin baru akan ditambahkan, termasuk XRP dan Ethereum. Oke, jadi Telegram ini yang terkenal dengan Ton, yaitu hanya sedikit saja koin-koin yang ada di jaringan dia, dan ini akan berlaku dalam 2 bulan ke depan. Ada beberapa koin yang sudah disebutkan ya, tapi secara keseluruhannya itu masih belum, seperti Ethereum, XRP, Dogecoin, dan juga PP yang akan ditambahin. Dan ada juga nanti untuk fitur earn-nya ya, dari beberapa koin yang ditambahin ya, mungkin sekitar 50 koin nanti akan dapat fitur earn-nya teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari Ton ini teman-teman ya gitu. Untuk berita kedua, validator Solana memblokir SIMD 228, kebijakan emisi token tidak terpengaruh. Nah, di sini SIMD 228 ini gagal lolos pemungutan suara validator karena yang diinginkan itu adalah 66,67%, namun hanya mendapat sekitar 43,6%. Tujuannya adalah untuk mengurangi inflasi dan menerapkan model emisi dinamis berdasarkan partisipasi staking. Gagal mengamankan mayoritas suara iya yang dibutuhkan sebesar 66,67%. Untuk tingkat inflasinya katanya mau diturunin di bawah 1% per tahun ya. Namun saat ini menetapkan tingkat inflasi itu sekitar 4,6% per tahun teman-teman, dengan pengurangan sebesar 15% per tahun. Berarti nanti akan stabilnya itu di angka 1,5% gitu ya. Jadi untuk yang SIMD 228 ini mungkin ingin mempercepat gitu. Kenapa kok bisa ditolak? Salah satu alasannya adalah karena untuk proposal ini itu bisa mengurangi keuntungan bagi para pemegang saham dan validator yang lebih kecil teman-teman gitu. Ya, apakah bisa Solana untuk melonjak lagi harganya ya? Karena kalau kita cek dengan perbandingan antara Solana dan juga Ethereum di sini, Solid ya mengalami lonjakan teman-teman. Itu berarti Solana ini lebih baik daripada Ethereum dalam beberapa waktu terakhir ini gitu. Oke, kita akan ke berita ketiga. Pembaruan PancakeSwap, Mavguard, dan airdrop Coinbase. Oke, ada PancakeSwap di sini yang dia meningkatkan fitur Mavguard di BNB Chain, mendukung untuk Binance Wallet, Trust Wallet, OKX Wallet, dan juga Rapbi Wallet. Mavguard ini gunanya adalah untuk mengantisipasi kalian ya. Jadi kalau kalian itu bertransaksi swap token di PancakeSwap ya, misalnya kalian ingin menukarkan BNB senilai 10 dolar. Nah, nanti kalian akan mendapatkan sebuah token senilai ya 10 dolaran atau lebih kurang sedikit saja teman-teman. Kalau seandainya nggak ada itu, bisa saja ketika kalian melakukan swap senilai 10 dolar, nanti dapatnya hanya setara dengan 1 dolar ya. Begitu ya teman-teman. Dan ini sering mengakibatkan slipback yang lebih tinggi, eksekusi perdagangan yang buruk, atau kerugian finansial langsung untuk MAV-nya itu teman-teman ya, atau bot MAV-nya gitu. Dan juga di sini PancakeSwap bekerja sama dengan Coinbase ya. Kalian di sini bisa mendapatkan airdrop ya berupa token cek eksklusif 2 mingguan bagi anggota Coinbase One ya, yang setiap putarannya bernilai 8.453. Dan ini berlaku dari tanggal 3 Maret hingga 26 Mei 2025 gitu. Jadi bagi kalian yang mau mendapatkan airdrop dari Coinbase ini atau dari PancakeSwap ini, kalian bisa coba buka Coinbase dan daftar di Coinbase teman-teman ya, untuk mencari informasi tentang airdrop ini teman-teman gitu.
Oke, kita akan langsung lanjut ke berita keempat. 6 anggota kabinet Trump diam-diam menyimpan jutaan Bitcoin. Setidaknya 6 anggota kabinet Presiden Donald Trump memiliki investasi dalam Bitcoin, baik secara langsung di dompet pribadi maupun secara tidak langsung melalui dana yang diperdagangkan di bursa ETF. Dan di sini Robert F. Kennedy Jr., Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dia paling menonjol sebagai investor terbesar dengan akun Fidelity Bitcoin yang nilainya antara 1 hingga 5 juta dolar gitu. Ya, siapa lagi yang akan mendukung untuk Bitcoin Strategic Reserve ini teman-teman nanti ya. Semoga akan terus ada ya gitu. Berita kelima, Bybit memperkenalkan biaya nol pada perdagangan indeks untuk pengguna MetaTrader 5. Menurut saya sih seharusnya memang digratisin aja untuk fee dari trading indeks ini teman-teman ya, karena yang namanya indeks itu pergerakannya tidak secepat trading biasa gitu, dan dia lebih lambat ya karena mungkin 15% per tahun ya. Jadi kalau dikenain fee, apalagi fee futures itu setiap 8 jam ya, itu akan membuat fee-nya lebih besar mungkin daripada keuntungannya nanti teman-teman gitu. Dan ini berlaku dari tanggal 12 April nanti ya teman-teman ya, pada 18 pasangan indeks terkemuka tanpa dikenakan biaya perdagangan. Ada Dow Jones, ada juga Nasdaq 100, ada juga di sini HK50, S&P, JR40 dan banyak lagi teman-teman ya. Silakan kalian ke Bybit untuk mengecek dari indeks-indeks yang ada di Bybit sendiri teman-teman gitu. Berita ke-6, VanEck mengajukan permohonan ETF AVAX. Oke, ada AVAX yang mengajukan ETF ya teman-teman, dan kemarin di tanggal 14 ini sudah diajukan oleh Bloomberg James Seyfarth yang telah memantau secara dekat industri ETF kripto ini. Kita akan tunggu 21 hari ke depan apakah sudah bisa diterima atau masih harus dikaji ulang lagi teman-teman, seperti yang terjadi di beberapa kasus ETF lainnya gitu. Berita ke-7, Bitcoin melonjak ke 85.000 karena ekspektasi inflasi meroket. Terjadi setelah survei sentimen terbaru yang dirilis oleh Universitas Michigan menunjukkan ekspektasi inflasi tertinggi sejak tahun 1993, dan ini memungkinkan meningkat karena ketegangan tarif global dan karena peluang resesi itu melonjak ke level tertinggi sejak November mencapai 42%. Jadi ini dibilang bagus ya bagus, tapi dibilang enggak ya gimana gitu. Soalnya kalau inflasinya enggak terlalu tinggi ya, nanti takutnya dikira-kira Amerika Serikat ini akan resesi teman-teman. Tapi kalau terlalu rendah ya bisa juga resesi teman-teman. Jadi untuk inflasi sendiri tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan ya gitu, harus pas lah seperti itu. Berita ke-8, ada FTX versus Three Arrows Capital. Pengadilan menyetujui perluasan klaim sebesar 1,53 miliar dolar. Jadi sebelumnya itu untuk klaimnya adalah setara dengan 120 juta dolar dan sekarang menjadi 1,53 miliar dolar setelah mengajukan gugatan awal pemulihan dana FTX pada bulan Juni 2023. Berarti udah 2 tahunan teman-teman ya. Pengadilan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada likuidator Three Arrows Capital (3AC) untuk menuntut hingga 1,53 miliar dolar dari bursa mata uang kripto FTX mulai keputusan pengadilan baru-baru ini dalam proses kebangkrutan Amerika Serikat. Ya, jadi FTX itu pernah bangkrut dan sekarang lagi digugat oleh banyak orang ya teman-teman untuk mengembalikan uangnya gitu. Berita ke-9, Crypto.com kantongi lisensi derivatif di UEA di tengah ekspansi global. Ada Crypto.com di sini yang sudah mendapatkan lisensi derivatif di UEA, yaitu lisensi yang bernama VARA, sehingga mereka bisa memperdagangkan produk derivatif seperti futures dan perpetual swap kepada pengguna di wilayah tersebut, dan bisa juga kemungkinan peluncuran kontrak berjangka, kontrak swap abadi, dan kontrak untuk selisih CFD di platform tersebut. Oke gitu teman-teman ya, semoga Crypto.com di sini bisa memberikan pengetahuan baru nanti untuk orang-orang yang ada di Dubai teman-teman gitu. Berita ke-10, Sonium milik Sony akan dapat mengakses 200 juta pengguna lain. Begini caranya.
Ada Sonium, dia di sini membawa aplikasi mini ke blockchain. Sebenarnya hanyalah game-game biasa saja sepertinya yang sifatnya itu mini game lah teman-teman ya. Ada game yang bernama Slepagochi, Farm Friends, Poppy, Match Monvel, Pocket Move ya. Kalian bisa cek di Line nanti untuk game-game yang disediakan oleh Line ini teman-teman ya. Berita ke-11, Rusia beralih ke kripto untuk menghindari sanksi. Aset-aset utama terungkap. Oke, jadi ada Rusia yang kena sanksi dari Barat ya, bahwa mereka akan sulit bertransaksi menggunakan dolar. Tapi di sini bisa diakalin dengan menggunakan blockchain teman-teman. Jadi aset yang diperdagangkan itu nanti adalah Bitcoin, Ethereum, dan juga USDT untuk memfasilitasi transaksi minyak dan menghindari pembatasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya gitu. Berita ke-12, Brazil inginkan kripto sebagai inti perdagangan BRICS. Apa artinya? Oke, jadi bukan hanya Rusia juga, tetapi dari Brazil pun sendiri menginginkan untuk menggunakan kripto sebagai komponen utama perdagangan antara negara-negara BRICS ini, teman-teman ya. Ada beberapa negara di sini yang terkait, yaitu adalah Arab Saudi, Mesir, UEA, Ethiopia, Iran, dan juga Indonesia ya. Kita akan lihat ke depannya apakah transaksi menjadi lebih mudah dengan adanya blockchain untuk negara-negara BRICS ini, teman-teman gitu. Berita ke-13, saham Nvidia naik karena pasar menunggu detail chip AI Rubin baru. Ada Nvidia di sini yang dia meluncurkan chip AI terbaru yang bernama Rubin. Ini dinamai sesuai nama astronom terkenal yang bernama Vera Rubin. Rincian lebih lanjut akan diungkapkan pada konferensi GTC mendatang. Berarti masih belum secara keseluruhan diumumkan ya untuk detailnya teman-teman. Nanti akan diumumkan di konferensi GTC mendatang gitu. Berita terakhir ya, kita ke berita ke-14. Ada Ford.meme luncurkan dana ekosistem sebesar 10 juta dolar. Detail utama. Jadi Ford.meme ini adalah salah satu ini ya platform DEX untuk kalian itu bisa trading koin-koin meme, koin micin, tetapi dari segi BNB teman-teman ya, atau dari segi chain BNB gitu. Kalau di Solana kan ada istilahnya itu pump fund. Nah, kalau di BNB ada istilahnya itu Ford.meme ini teman-teman. Senilai 10 juta dolar yang ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan di sektor MemeFi ya. Jadi bukan di semua sektor, tetapi hanyalah sektor-sektor tertentu saja dan tidak semua koin teman-teman. Hanyalah koin-koin yang dia ini memiliki nilai jangka panjang. Dan di sini mendukung proyek memecoin berpotensi tinggi dengan strategi yang dirancang untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan gitu teman-teman ya. Dan menurut saya juga mungkin di ini ya, di siklus selanjutnya atau siklus 2028 nanti koin-koin meme, koin micin di jaringan BNB itu akan banyak yang hype teman-teman ya, mungkin mengalahkan koin-koin micin atau meme di jaringan Solana teman-teman. Ya, kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi di tahun 2008 untuk siklus selanjutnya ini ya. Semoga saja bisa lebih baik dari siklus sekarang dan kita mendapatkan profit yang sangat bagus teman-teman. Oke, ini dia teman-teman yang 14 berita hari ini. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.